صل على محمد. Kita yang masih diberi kekuatan oleh Allah, yang masih dirahmati oleh Allah, tatkala nama Allah disebut bergetar hati kita, syukuri itu. Tatkala dibacakan ayat-ayat suci, bertambah iman kita, syukuri itu. Tatkala kita berusaha sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah, itu kita lakukan, syukuri itu. Maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan lainnya kepada kita. Makanya kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, wahum yastabsirun, kita dibahagiakan, ingin dibahagiakan oleh Allah, syukuri semua rahmat, karunia, fadilah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Kalau kita ingin dibahagiakan, maka bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-hadrati wa bihi wa nabiyyi sallallahu alaihi wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal muslimin bil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syukulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasan fi ma'ali ya qadiman bila zawali mubdi'an bila mithal wa lakal hamdu minnaka wa zirru 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan wa fi'li wa niyati bihi astawfi min kul lidai wa nuruhu dalilul liqalbi jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan Qabri wasati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala bihir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin ahimmati yaghfirul ghaffar dhambi wa jallati a'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari al izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Surah At-Taubah ayat 124. A'udzu billahi minan nar وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minan nar wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa hum kafirun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minan nar. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna. Sadaqallahul azim. Wa idza, dan ketika ma barang unzilat diturunkan suratun berupa surah faminhum, maka di antara mereka orang-orang yang munafik, mayyaqulu, ada orang yang berkata mereka, ayyukum, apakah kalian zadathu, bertambah kalian hadihi, dengan ini diturunkan surat, imanan, imannya. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang amanu, yang beriman mereka, fazadathum, maka bertambah mereka imanan, imannya, wa hum yastabshirun, dan mereka yastabshirun, berbahagia mereka. Jadi ketika diturunkan sebuah surat,
sebuah surah, turun wahyu kepada Kanjeng Nabi. Wa idza ma unzilat suratun, jadi ketika turun sebuah surah, Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu, diturunkanlah wahyu oleh Allah, faminhum, maka di antara mereka orang-orang yang munafik, mayyaqul, ada yang berkata mereka, ayyukum zadatku, apakah kalian zadatku, bertambah hadihi imannya, hadihi imanan, apakah kalian bertambah dengan diturunkannya surah, dengan diturunkannya wahyu, imanan imannya. Jadi orang munafik ini ngejek, menghina dengan perkataannya. Apakah iya tatkala wahyu diturunkan, tatkala surat diturunkan, bertambah iman kalian? Apakah iya? Menghina mereka. Karena di dalam hatinya orang-orang munafik ini tidak ada keimanan. Dan apa yang terjadi? Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang amanu, yang beriman, mereka yang mempunyai iman di dalam hatinya mereka, wazadathum, maka bertambah mereka apanya? Imanan, imannya. Jadi tatkala surat ini turun, bertambah imannya orang-orang yang beriman, wahum yastabshirun, dan mereka berbahagia, mereka senang. Inilah ciri-cirinya orang yang beriman. Makanya kita tatkala dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka kita harus mendengarkannya. Makanya kita harus diam agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Wa idza quri'al Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kita harus mendengarkan dengan seksama. Gak boleh ngomong sendiri-sendiri. Dengarkan, fastami'u lahu wa ansitu, dan diam. Diamnya kita tatkala ayat suci Al-Quran dibacakan, diamnya saja kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Berupa apa? Tambahan keimanan, tambahan cinta dari Allah. Makanya dengarkan, gak boleh ngomong dewe-dewe. Minimal diam. Tatkala ada pengajian, tatkala dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ada pengajian, majelis taklim, ada ceramah, ada pidato, ada khutbah, di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkan dengan seksama. Wa ansitu, dan diamlah. Diamnya saja kita mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi kita betul-betul mendengarkan, betul-betul memahami, betul-betul mempraktekkan apa yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita akan mendapatkan tambahan-tambahan rahmat, tambahan-tambahan kasih sayang dari Allah, tambahan-tambahan cinta dari Allah. Berupa apa?
bertambah keimanan kita. Kalau keimanan kita bertambah, tentunya ketakwaan kita juga bertambah. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza Al-Anfal ayat 2, enggak usah dibuka, dibaca. Gimana? Katanya hafal 30 juz. Jangan enteng. Mengentengkan 14 akan membekas, cuma di kerongkongan tok nanti. Cuma hafal tok. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Benar kan? Benar, Lim? Jadi ciri-cirinya orang yang beriman, tatkala disebut namanya Allah, bergetar hatinya. Disebut tok namanya Allah, bergetar hatinya. Kenapa kok hatinya bergetar? Karena hatinya tidak lepas dari nama-namanya Allah. Bergetar, bergoncang hatinya, bergoncang jiwanya. Ada rasa takut kepada Allah. Takut melanggar syariat-syariatnya Allah. Takut tidak ingat kepada Allah. Takut dilupakan oleh Allah. Wajilat qulubuhum, bergetar, bergoncang hatinya. Wa idza tuliyat gimana? Wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imanan. Tatkala dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, zadathum imanan, bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya, kepada Rabb-Nya yang mengatur dirinya, mereka bertawakal, berpasrah diri, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Usahanya yang sungguh-sungguh, ibadahnya yang sungguh-sungguh, hasilnya diserahkan kepada Allah. Allah tidak melihat hasilnya, namun Allah melihat prosesnya, kesungguh-sungguhan hatinya, kesungguh-sungguhan niatnya, kesungguh-sungguhan usahanya. Masalah hasil, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat hatinya oleh Allah, yang dilihat niatnya oleh Allah, yang dilihat kesungguh-sungguhannya oleh Allah. Allah tidak melihat hasilnya, Allah tidak melihat dohirnya, Allah tidak melihat tampangnya, Allah tidak melihat fisiknya. Namun yang Allah lihat adalah hatinya, apakah sama dengan amal perbuatannya. Siapakah orang-orang yang beriman ini? Tatkala disebut namanya Allah, bergetar hatinya. Tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah, bertambah imannya.
Dan semua urusan-urusan, usaha-usaha yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya dipasrahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Siapakah orang ini? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang menegakkan sholatnya dan membayar zakatnya, mengeluarkan zakatnya, dan berinfak sedekah dari rezeki yang diberikan Allah kepadanya, dikeluarkan dari hasil usahanya, dari hasil perdagangannya, dikeluarkan. Berupa apa? Bisa berupa harta benda, bisa berupa amal soleh kita. Jadi orang yang beriman ini lahir batin dia bermanfaat. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan bermanfaat, membawa barokah dimanapun dia bertempat tinggal, membawa keberkahan bagi dirinya, keluarganya, dan sekitarnya. Makanya kita wajib bersyukur apabila di tengah-tengah kita ada orang yang beriman, orang yang soleh, soleha, yang bangun tengah malam bermunajat kepada Allah, bertahajud, beristighfar, bertasbih, bersolawat kepada Rasulullah. Inilah yang meredam kemurkaannya Allah. Apabila di sebuah tempat, di sebuah wilayah, di tengah-tengahnya ada perbuatan dosa dan kemaksiatan, orang yang beriman inilah yang bermunajat setiap malam, di sepertiga malam, bertahajud, beristighfar, bertasbih, bersolawat. Inilah orang yang beriman, yang mendatangkan rahmatnya Allah. Kita harus bersyukur. Kadang kita tidak sempat bermunajat, kadang kita tidak sempat bangun di sepertiga malam karena kita capek mengejar dunia kita. Karena kita bersyukur atas adanya orang-orang yang beriman di sekitar kita, kita juga mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi orang yang beriman ini yuqimunas shalah wa atuz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus lanjutannya ayat keempat. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah yang dinamakan mukmin yang sejati, mukmin yang hak, yang patut kita tiru, yang patut kita teladani, yang tidak pernah minta upah atas kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, tidak minta bayaran atas amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Itulah mukmin yang sejati. Terus lanjutannya, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sudah wajar menjadi milik mereka derajat yang tinggi di sisi Allah, berupa takwa,
berupa mahkota takwa dan ampunan dari Allah di dunia, wa rizqun karim, dan kelak di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan rezeki yang besar, yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah ada kata putus asa. Sebesar apapun ujian, kita harus bisa melaluinya dengan bermodalkan iman kepada Allah. Makanya jangan hiraukan kejian-kejian, hinaan-hinaan orang-orang munafik yang berkata ayyukum zadathu hadhihi iman, bertambahlah imannya setelah mengikuti pengajian, bertambahlah imannya setelah mengikuti kajian tafsir, bertambahlah imannya. Namun ingat, ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Orang yang beriman pasti bertambah imannya. Tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah, bertambah imannya. Tatkala disebut namanya Allah, bergetar hatinya. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Wa hum yastabshirun, dan mereka pasti hidupnya bahagia. Jangan sebaliknya. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, dan sebaliknya orang-orang yang fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, terdapat penyakit, fazadathum, maka bertambah mereka rijsan, kotoran, najis, penyakit, keburukan, ila rijsihim, di atas keburukan yang ada, di atas penyakit yang ada, bertambah dan bertambah. Wa matu, dan ingat mereka akan mati, wa hum kafirun, dalam keadaan kafir, dalam keadaan menutup hatinya dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Orang yang ada penyakit di dalam hatinya, kalau tidak cepat-cepat diobati, tidak cepat-cepat bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menambah penyakit yang lebih besar, dan ujung-ujungnya mereka akan mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan menolak kebenaran yang datang pada dirinya, mati dalam keadaan menutup hatinya dari nasihat. Hati-hati. Kafir ini menolak, menutup hatinya dari petunjuk, menutup hatinya dari nasihat orang lain, menutup karena faktor kesombongan dirinya, menolak kebenaran dan menghinakan, merendahkan orang yang menasihati dirinya. Fi qulubihim maradun fazada umullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi penyakit hati ini kalau tidak diobati, tambah parah penyakitnya. Dan penyakit ini yang akan mengundang kemurkaannya Allah, mengundang azabnya Allah. Ini semua terjadi karena di dalam jiwa seseorang terdapat kedustaan terhadap ayat-ayatnya Allah, menolak kebenaran, diturunkannya ayat-ayatnya Allah, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih dan mengundang azabnya sendiri, disebabkan perlakuan mereka sendiri, kelakuan mereka sendiri,
menolak kebenaran yang ada, mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan petunjuk yang datang kepada dirinya. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Awala, apakah tidak, yarawna annahum, melihat mereka, annahum, sesungguhnya mereka, yuftanun, diuji mereka oleh Allah, fi kulli amin, di dalam setiap tahun, marrotan, sekali, atau marrotain, atau 2 kali. Tsumma la yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, tetap mereka enggak mau bertaubat kepada Allah. Walahum yadhakkarun, dan mereka tidak menjadikan nasihat ayat-ayatnya Allah, surat-suratnya Allah, menjadikan Al-Quran, tidak menjadikan mereka yadhakkarun sebagai pengingat bagi diri mereka. Tak mau mereka. Walahum yadhakkarun, dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pengingat. Nasihat-nasihat dari para kiai, para ulama, enggak mau mereka, menolak mereka. Faktor apa mereka menolak? Faktor kesombongannya. Faktor apa mereka menolak? Faktor hatinya ditutup, menolak kebenaran dan menghinakan orang yang menasihati dirinya, yang mengajak dirinya untuk berbuat kebaikan. Mereka menolak, tak mau. Makanya hati-hati. Pasti orang yang beriman pun diuji oleh Allah. Sekali, 2 kali dalam kehidupannya pasti diuji. Kita harus sadari itu. Kalau memang ujian itu berupa teguran kepada kita atas amalan-amalan kita, atas perbuatan-perbuatan kita yang bermaksiat kepada Allah, cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah. Jangan sampai tidak ada keinginan untuk kembali kepada Allah. Kalau sudah tidak ada niatan untuk bertaubat kepada Allah, tidak terlintas sedikit pun di dalam hatinya, tidak menjadikan pengingat di dalam hidupnya, yaitu Al-Quran, dikhawatirkan di dalam jiwa kita sudah terjangkiti jiwa-jiwa kemunafikan, menghinakan orang lain, menginjek orang lain, tatkala ada orang sergap sholatnya, sergap jemaahnya, kadang ditanya oleh orang-orang munafik, apa sih hasilnya? Awakmu sholat itu, apa sih hasilnya? Tambah suki dah? Gak orang kate ini, gak akan. Orang yang sholatnya sergap, orang yang sholatnya berjemaah terus tambah kaya, gak akan, katanya orang-orang munafik. Ya. Makanya hati-hati, jangan sampai terlintas di dalam hati kita mengentengkan amalan-amalan, meremehkan amalan-amalan soleh orang lain, sedangkan kita tidak mampu melakukannya. Meremehkan orang yang sholat berjamaah, sedangkan kita nggak mampu melakukannya. Meremehkan orang yang sholat tepat waktu, sedangkan kita tidak mampu melakukannya. Dipastikan ada kemunafikan di dalam hati kita. Jiwa-jiwa munafik sudah bersemayam di dalam hati kita. Karena orang munafik itu hanya iman di luar saja, namun di dalam hatinya tidak ada sama sekali. Makanya tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah, tidak ada bertambah iman mereka, tidak ada. Memang tidak ada iman di dalam hatinya.
Tatkala disebut namanya Allah, tidak ada getaran cinta, tidak ada. Karena memang tidak ada cinta di dalam hatinya. Kita yang masih diberi kekuatan oleh Allah, yang masih dirahmati oleh Allah, tatkala nama Allah disebut bergetar hati kita. Syukuri itu. Tatkala dibacakan ayat-ayat suci, bertambah iman kita. Syukuri itu. Tatkala kita berusaha sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah, itu kita lakukan, syukuri itu. Maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan lainnya kepada kita. Makanya kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, wahum yastabshirun, kita dibahagiakan, ingin dibahagiakan oleh Allah, syukuri semua rahmat, karunia, fadilah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Kalau kita ingin dibahagiakan, maka bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau kita bersyukur, ditambah oleh Allah nikmatnya. La in syakartum la azidan. Nah, kalau kita bersyukur, ditambah nikmat-nikmatnya oleh Allah. Nikmat imannya ditambah oleh Allah. Nikmat Islamnya ditambah oleh Allah. Kerinduannya, kecintaannya kepada Allah ditambah oleh Allah. Kerinduannya, kecintaannya kepada Rasulullah ditambah oleh Allah. Kerinduannya, kecintaannya kepada orang tuanya ditambah oleh Allah. Kerinduannya, kecintaannya kepada sesama muslim ditambah oleh Allah. Itulah kebahagiaan. Itulah orang mukmin yang sejati. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mukmin yang sejati. Kita harus menjadi mukmin yang sejati. Tatkala kita melihat orang lain menderita, kita ikut merasakan penderitaan mereka, dan kita semampunya membantu mereka agar terlepas dari penderitaannya. Melihat orang lain bermaksiat, bergetar hati kita untuk mendoakannya. Kalau kita tidak mampu menegurnya, merubahnya, minimal kita mendoakannya. Itulah bukti mukmin yang sejati. Bukti cinta mukmin sejati kepada sesama mukmin lainnya. Tidak lepas dan tidak mau berlepas diri dari saudara-saudara seiman, seislam yang sedang melakukan kemaksiatan, masih belum mendapatkan petunjuk dari Allah, namun masih ada iman di dalam hatinya. Kita wajib sesama mukmin, kita wajib mendoakannya. Kalau kita punya kekuatan, punya kekuasaan, rubahlah. Kalau kita tidak punya kekuatan, punya kekuasaan, nasihatilah. Kita tidak mampu untuk menasihati mereka, cukup dengan ingkar di dalam hati, kemudian mendoakannya agar Allah memberikan petunjuk kepada dirinya. Itulah ciri-ciri orang yang mukmin, mukmin yang sejati, yang hak indallah, di sisi Allah. Jangan sampai jiwa-jiwa munafik ada di dalam jiwa kita. Penyakit bertambah dan bertambah penyakitnya, kotor dan bertambah kotor hatinya, gelap dan bertambah gelap jiwanya, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Tatkala kita dibacakan ayat-ayatnya Allah, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita setiap hari, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa, hembusan nafas kita, suara-suara yang keluar dari mulut kita, dijadikan tasbih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat Allah dalam setiap hembusan nafas kita,
maka ketenangan jiwa Allah akan berikan kepada kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.